Chelsea Monica Sihite kembali meraih kemenangan pada game ke-6 Asia Individual Chess Championship tahun 2025. Kemenangan ini diperoleh dengan akurasi mencapai 95%. Lawan Chelsea Monica adalah Women FIDE Master asal Uzbekistan. Permainan dimulai dengan C4. Pembukaan Inggris. Hitam menjawab E5. Setelah itu, Chelsea mendorong G3 mempersiapkan gajah fianchetto. Hitam mendorong C6, lalu kuda C3. Setelah itu, gajah menyerang kuda. Chelsea lanjut mengembangkan gajah fianchetto. Kemudian, hitam mengembangkan kuda ke petak F6. Lalu Chelsea mengusir gajah. Gajah makan kuda. Kemudian, Chelsea mengambil gajah dengan pion D. Dengan demikian, maka lajur D menjadi setengah terbuka untuk putih. Selanjutnya, hitam mendorong D6, mempersiapkan gajah petak terangnya untuk keluar. Dilanjutkan dengan kuda F3 oleh Chelsea Monica. Kemudian, gajah menyerang pion. Tetapi B3, dengan demikian pion tetap dipertahankan. Di posisi ini, hitam memutuskan untuk rokade. Begitupun dengan Chelsea. Setelah itu, mentri ke petak Q7. Pengembangan mentri dan ada potensi bagi hitam menempatkan bentengnya di petak D8. Chelsea Monica di posisi ini mendorong pion ke petak A4, mempersiapkan gajahnya untuk menyerang dari petak A3. Hitam kemudian mendorong H6, langkah profilaksis mencegah lompatan kuda menyerang gajah. Selanjutnya Chelsea menempatkan menterinya di petak C2, lalu hitam mendobrak dengan dorongan pion G5. Di posisi ini, Chelsea Monica tidak makan pion karena itu akan membuat hitam membuka lajur C. Pion C putih akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, Chelsea Monica menarik mundur kudanya ke petak D2. Sebuah langkah yang sangat berani. Chelsea Monica tidak takut kerusakan struktur pion. Permainan kemudian berlanjut. Hitam tidak menukar pion. Dia memilih pengembangan kuda B ke petak D7. Lanjut A3 menyerang benteng. Tentu saja benteng menghindar ke petak F8. Dari posisi ini, Chelsea memberikan pilihan untuk hitam. Dia mendorong pion ke petak K4. Analisa engine sampai pada posisi ini menunjukkan bahwa hitam sedikit lebih unggul. Langkah terbaik dimainkan oleh hitam. Pion makan pion E. Lalu, kuda makan pion, tantangan pertukaran. Kuda makan kuda, gajah makan kuda. Selanjutnya, kuda menyerang gajah. Tentu saja, gajah mundur kembali ke area pertahanan. Dari posisi ini, hitam kemudian menempatkan benteng A ke petak D8, menguasai lajur terbuka. Sesuai dengan prinsip pada babak middle game, maka benteng harus menguasai lajur terbuka. Oleh karena itu, Chelsea Monica langsung mengadu benteng. Benteng makan benteng, benteng makan. Kemudian hitam lagi-lagi mengadu benteng. Di posisi ini, Chelsea Monica mengambil benteng. Setelah itu, mentri makan benteng. Keunggulan hitam rupanya menjadi hilang. Analisa engine menunjukkan bahwa pada posisi ini, keduanya seimbang. Meskipun mentri hitam menguasai lajur terbuka, putih memiliki pion mayoritas di sayap mentri. Permainan kemudian berlanjut. Chelsea Monica mengambil inisiatif untuk menyerang dengan gajah C5. Menyerang pion, tetapi pion A6. Setelah itu, H3. Sebuah langkah profilaksis dimainkan Chelsea Monica. Hitam kemudian membawa menterinya ke petak D7, lalu G4. Chelsea Monica tidak boleh membiarkan pionnya dimakan.
Di posisi ini, hitam bermaksud untuk membongkar dengan dorongan pion H5, tetapi Chelsea menolak. Pion serang kuda. Setelah kuda mundur, maka pion H4 kembali mempertahankan pion. Pecatur Uzbekistan kemudian coba untuk mengaktifkan kudanya, maka kuda ke petak F8 berupaya untuk bermanuver ke tempat yang lebih baik. Namun, Chelsea langsung menyingkirkan kuda. Raja makan gajah, kemudian menteri E2. Pion H dan pion E terancam. Hitam di posisi ini memutuskan mendorong G6, menjaga pion H, membiarkan Chelsea Monica mengambil pion E5. Apabila sekarang Chelsea mengambil pion yang ada di petak E5, maka ada ancaman menteri melakukan skak dan menteri bisa mendapatkan pion B. Hal ini akan merambat pada pion A dan juga pion C. Oleh karena itu, Chelsea Monica tidak ingin ada potensi serangan balik yang berbahaya. Chelsea mendorong B4. Dan di posisi ini hitam memainkan gajah F5, berupaya untuk menyerang menteri. Pada posisi ini, Chelsea Monica tanpa keraguan mengambil pion E. Hitam kemudian melancarkan skak, raja lari, dan menteri makan pion. Sampai pada posisi ini, menteri hitam tidak memiliki target serangan karena semua pion-pion terjaga. Itulah kenapa dorongan pion ke petak B4 sangat penting dimainkan oleh Chelsea Monica. Dengan demikian, maka menteri hitam sedikit tersesat. Dari posisi ini, Chelsea Monica tanpa ragu melancarkan serangan dengan menteri H8, skak, raja lari, kemudian menteri B8, memberikan ancaman pada pion. Menteri kemudian ke petak C2 mengancam pion, dan Chelsea Monica berhasil mengambil satu pion terlebih dahulu. Gajah kemudian menutup skak dan menteri A7 memberikan perlindungan pada pion F. Hitam lanjut mengambil pion, namun Chelsea kembali menyerang dengan menteri C5. Hitam merespon dengan sangat baik. Raja mundur ke petak D8. Kemudian Chelsea Monica mengambil pion C. Di posisi ini, hitam memainkan kalkulasi yang sangat bagus. Dia menemukan langkah terbaik agar posisi ini tetap seimbang. Menteri H3, skak, raja mundur G1. Akan tetapi pada posisi ini, hitam gagal menemukan langkah terbaik. Menurut engine, gajah makan gajah adalah langkah yang harus dimainkan oleh hitam. Namun, hitam justru melancarkan skak dengan menteri G4. Gajah kemudian mundur melindungi menteri. Sampai pada posisi ini, evolution bar menunjukkan bahwa putih betul-betul berada pada posisi yang sangat unggul. Putih memiliki banyak potensi untuk menyerang raja hitam, sedangkan menteri hitam memiliki pergerakan yang terbatas untuk melakukan skak. Di posisi ini, hitam coba untuk mengambil pion, namun kemudian Chelsea Monica mendorong B5, berupaya menciptakan pion bebas. Pion makan pion, pion makan pion. Pion bebas Chelsea Monica membuat hitam keteteran. Terpaksa, gajah ditukar dengan pion. Setelah itu, menteri makan gajah. Sampai pada posisi ini, Chelsea Monica telah unggul secara kualitas. Hitam belum menyerah. Raja coba ke petak E7, namun menteri C5, skak. Raja kemudian ke petak E6, lalu gajah D5. Skak pun lagi-lagi tercari. Di posisi ini, apabila raja ke petak E5 ataupun ke petak F5, maka posisi itu menurut engine adalah skakmat dalam 3 langkah. Oleh karena itu, hitam menarik mundur rajanya ke petak D7
Namun Menteri kembali menyerang Raja Skak setelah Raja ke petak D8, Menteri D6. Sampai di posisi ini, hitam memutuskan untuk menyerah. Apabila pada posisi ini Raja ke petak E8, maka Gajah C6, skakmat pun terjadi. Dan apabila Raja ke petak C8, Menteri F8, skak. Setelah Raja ke petak C7, Menteri makan pion. Hitam tidak akan punya peluang untuk menang, kecuali ada keajaiban.